Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Karan Jimbaran. Today I want to tell you about the biography of Dr. Sarjito. Dr. Sarjito merupakan pendiri Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia menerbitkan 29 artikel di Jurnal Kedokteran Hindia Belanda. Ia menulis topik yang berkaitan dengan bakteriologi, kesehatan masyarakat, malaria, leptospirosis, dan kusta. Dan juga ia membahas kondisi penyakit yang sering ada di Indonesia. Sarjito lulus dari Stovia pada tahun 1915 dan menyelesaikan disertasinya di Universitas Leiden tentang disentri basiler. Pada tahun 1924, ia mendapatkan gelar master di bidang kesehatan masyarakat di Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an, Sarjito mengepalai laboratorium kedokteran di Semarang. Selama Perang Kemerdekaan antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan tentara Belanda pada tahun 1945 hingga 1949, ia memindahkan sebagian besar peralatan medis Institut Pasteur di Bandung, Jawa Barat ke Klaten, Jawa Tengah. Institut Pasteur adalah produsen utama vaksin di Hindia Belanda. Karyawannya melakukan penelitian bakteriologis. Ketika Angkatan Bersenjata Inggris dan Belanda menguasai Batavia, Presiden Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta serta hampir semua menteri dan pejabat pemerintah pindah ke Yogyakarta. Selain kelompok kecil dokter yang terus mengajar di Jakarta, sebagian besar pengajar Fakultas Kedokteran Indonesia yang baru berdiri pindah ke Jawa Tengah. Sarjito pernah menjadi anggota aktif Ikatan Dokter Indonesia. Pada tahun 1949 bulan Desember, ia menjadi rektor pertama Universitas Gadjah Mada, dekan pertama kedokteran, dan sekaligus profesor bakteriologi di Universitas Gadjah Mada. That's all my presentation about the biography of Dr. Sarjito. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Karan Jimbaran. Today I want to tell you about the biography of Dr. Sarjito. Dr. Sarjito merupakan pendiri Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia menerbitkan 29 artikel di Jurnal Kedokteran Hindia Belanda. Ia menulis topik yang berkaitan dengan bakteriologi, kesehatan masyarakat, malaria, leptospirosis, dan kusta. Dan juga ia membahas kondisi penyakit yang sering ada di Indonesia. Sarjito lulus dari Stovia pada tahun 1915 dan menyelesaikan disertasinya di Universitas Leiden tentang disentri basiler. Pada tahun 1924, ia mendapatkan gelar master di bidang kesehatan masyarakat di Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an, Sarjito mengepalai laboratorium kedokteran di Semarang. Selama Perang Kemerdekaan antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan tentara Belanda pada tahun 1945 hingga 1949, ia memindahkan sebagian besar peralatan medis Institut Pasteur di Bandung, Jawa Barat ke Klaten, Jawa Tengah. Institut Pasteur adalah produsen utama vaksin di Hindia Belanda. Karyawannya melakukan penelitian bakteriologis. Ketika Angkatan Bersenjata Inggris dan Belanda menguasai Batavia, Presiden Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta serta hampir semua menteri dan pejabat pemerintah pindah ke Yogyakarta. Selain kelompok kecil dokter yang terus mengajar di Jakarta, sebagian besar
pengajar Fakultas Kedokteran Indonesia yang baru berdiri pindah ke Jawa Tengah. Sarjito pernah menjadi anggota aktif Ikatan Dokter Indonesia. Pada tahun 1949 bulan Desember, ia menjadi rektor pertama Universitas Gadjah Mada, dekan pertama kedokteran dan sekaligus profesor bakteriologi di Universitas Gadjah Mada. That's all my presentation about the biography of Dr. Sarjito. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatmawati. Fatmawati yang memiliki nama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 dan dia meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun. Dia adalah seorang istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Dia adalah seorang ibu negara pertama dari tahun 1945 sampai 1967 dan istri ketiga dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Dia dikenal dengan jasanya yaitu menjahit bendera Indonesia yang berkibar pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir dari kedua orang tuanya yang bernama Hasanuddin dan Siti Khadijah. Kedua orang tuanya adalah generasi putri Indrapura, yaitu keluarga kerajaan dari Kerajaan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang pebisnis dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang di masa depan menjadi Presiden Indonesia. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 5 anak perempuan dan laki-laki. Di antaranya yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Demikianlah kisah tentang Fatmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Aurel and now I'm gonna tell you about Maria Walanda Maramis biography in Indonesia. Maria Josephine Catherine Maramis atau yang dikenal sebagai Maria Walanda Maramis diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya memajukan hak dan juga kondisi wanita di Indonesia pada awal abad ke-20. Maria lahir di Kema, sebuah kota kecil di Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Orang tuanya adalah Maramis dan Sarah Rotinsulu. Dia memiliki keluarga Kristen. Dia adalah yang termuda dari 3 bersaudara dengan saudara perempuannya bernama Ance dan saudara laki-lakinya bernama Andres. Andres Maramis adalah ayah dari Alexander Maramis atau Alexander Andres Maramis atau Maramis yang pada kemudian hari terlibat dalam kemerdekaan Indonesia dan memegang jabatan sebagai menteri dan duta besar dan posisi duta besar dalam pemerintahan Indonesia. Maramis menjadi yatim piatu ketika dia berusia 6 tahun, ketika kedua orang tuanya sakit dan meninggal setelahnya satu persatu dalam waktu yang singkat. Paman Maramis, Rotinsulu, membawanya ke Maumbi ketika saat itu dia merupakan bupati di sana dan membesarkan mereka setelah kematian orang tuanya. Maria dan saudara perempuannya bersekolah di sekolah Malai. Di sekolah tersebut diajarkan basic knowledge atau pengetahuan dasar seperti membaca dan menulis dan beberapa ilmu pengetahuan alam dan sejarah. Itu menjadi satu-satunya pendidikan formal Maramis dan saudara perempuan dan yang saudara perempuannya terima sebagai perempuan karena perempuan di sana
diharuskan untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. That's all about Maria Walanda Maramis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Fazanus Rotina Salma. I'm from 10 IPS 2 number 25 and this is my hero biography. Bakhrudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia ialah anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun pada 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 anak bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Masa kecil Habibie dihabiskannya bersama dengan para saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas Habibie dalam memegang prinsip sudah ada sejak ia masih kecil. Hobinya menunggang kuda. Habibie memiliki hobi menunggang kuda yang membuatnya harus kehilangan ayahnya pada 3 September 1950 karena penyakit jantung. Setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk belajar di Government Middelbare School. Di sekolah menengah ini ia mulai memiliki banyak prestasi. Salah satunya di mata pelajaran Eksalta. Habibie menjadi siswa favorit di sekolahnya. Setelah lulus dari SMA di Bandung pada 1954, dia bersekolah di Universitas Indonesia di Bandung. Ia meraih gelar diploma jurusan Teknis Hochschule di Jerman pada 1960 dan di tempat yang sama pula ia mendapat gelar doktor di tahun 1965. Habibie menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 anak. Di tahun 1967, ia menjadi profesor guru besar di Institut Teknologi Bandung. Habibie diangkat oleh Mahkamah Agung untuk menggantikan Kepresidenan Republik Indonesia Soeharto, dan Soeharto memberikan kursinya kepada Habibie berdasarkan UU nomor 8 tahun 1945. Setelah itu, ia diundurkan karena referendum kemerdekaan Timur Timur dan pidato permintaan maafnya ditolak oleh MPR RI. Kemudian ia menjadi warga biasa dan ia pindah kembali ke Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Haka Agustin Rutuka. Now I will tell you about the biography of Dewi Sartika. Dewi Sartika, salah satu tokoh wanita yang paling terkenal di Indonesia adalah Dewi Sartika. Dia yang dikenal sebagai Juragan Dewi atau Juragan Agung, merupakan seorang pahlawan nasional di dunia pendidikan wanita. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Ayahnya bernama Raden Somanagara, seorang pejuang kemerdekaan pada saat itu. Sedangkan ibunya bernama Nyi Raden Raja Permas. Kedua orang tuanya sangat bekerja keras untuk mengirimkannya ke sekolah Belanda. Meskipun itu sangat kontra atau sangat berlainan dengan adat tradisi yang berlaku pada saat itu. Karena melanggar pemerintahan Hindia Belanda, ibunya diasingkan ke Ternate, sedangkan ayahnya meninggal. Sehingga Dewi Sartika diasuh oleh pamannya, kakak dari ibunya yang biasa dipanggil Arya. Pada saat itu, Arya merupakan gubernur atau patih di Cicalengka. Dewi Sartika mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Sunda dari pamannya. Beliau juga berwawasan kebudayaan Barat yang ia dapatkan dari Nyonya Dutch Resident Assistant atau asisten residen Belanda.
Dia menunjukkan potensinya di dunia pendidikan saat ia masih kecil. Bahkan, dia mengajari anak-anak dari pembantu kepatihan sehingga mereka semua mampu untuk membaca dan menulis beberapa kata dalam bahasa Belanda. Itu membuat masyarakat Cicalengka gempar. Masyarakat merasa kaget karena pada saat itu tidak ada anak-anak dari rakyat jelata yang bisa membaca dan menulis. Saat remaja, Dewi Sartika kembali ke Bandung dan menetap bersama ibunya. Dia menjadi lebih yakin untuk mencapai cita-citanya, yaitu untuk mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk memajukan pendidikan wanita. Setelah perjuangan yang panjang, dia akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekolah khusus untuk perempuan. Kemudian pada 16 Januari 1904, setelah berkonsultasi dengan Bupati RAA Martanagara, untuk pertama kalinya dia berhasil membuka sebuah sekolah. Sekolah itu ia beri nama Sekolah Istri atau Sekolah Perempuan. Sekolah Istri merupakan sekolah pertama di Hindia Belanda yang awalnya hanya berjumlah 20 siswa. Pada puncaknya di 1912, dia mempunyai 9 sekolah istri di Pasundan. Di tahun 1914, sekolah istri berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau sekolah yang keutamaannya untuk perempuan. Tepat di tahun 1920, seluruh wilayah di Pasundan mempunyai sekolah keutamaan istri. Di September 1929, Sekolah Keutamaan Istri yang pada saat itu berumur 25 tahun, sekolah itu berubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Untuk dedikasinya di bidang ini, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Tasikmalaya. Perjuangan dan dedikasinya untuk bangsa Indonesia membuatnya menerima penghargaan dan mendapatkan pada 1 Desember 1966 sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Abdurrahman. Saya dari kelas X IPS 1, nomor absen 01. Dan kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemah dari teks pahlawan kita, yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 dan dibesarkan seorang diri oleh ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, yang merupakan kawan baik dari Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Sejak kecil, perempuan yang akrab disapa Martha Christina ini sering mengikuti ayahnya dalam rapat pembentukan kubu-kubu pertahanan hingga pada akhirnya di usia yang ke-17 tahun, ia turut andil dalam pertempuran melawan Belanda di desa Ou, Ulat, Pulau Saparua. Dalam pertempuran itu, ia memimpin pasukan perang wanita dan mengobarkan semangat juang pada pasukan agar terus ikut mendampingi pasukan laki-laki dalam perebutan wilayah Maluku dari penjajah, hanya berbekal bambu runcing dengan ikat kepala melingkar di kepala. Bersama dengan para pejuang tanah Maluku yang lain, Martha Christina cukup membuat kerepotan Belanda. Saat itu, pimpinan Belanda, Richmond, tewas tertembak dalam pertempuran membuat Belanda semakin sengit dalam melancarkan aksinya. Dengan persenjataan lengkap, pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur dan beberapa pentolan pasukan ditangkap untuk dijatuhi hukuman mati, termasuk ayah Martha Christina, Kapitan Paulus Tiahahu.
Mendengar kabar eksekusi yang akan dilakukan Belanda terhadap ayahnya, Martha Christina berusaha untuk membebaskan ayahnya dari hukuman yang dijatuhkan. Namun, usahanya sia-sia. Ayah Martha Christina meninggal dalam eksekusi yang dilakukan Belanda terhadap beberapa pejuang Indonesia di tanah Maluku yang berhasil ditangkap. Sepeninggal ayahnya, Martha Christina digiring bersama pejuang lainnya yang tertangkap untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi yang ada di Pulau Jawa. Namun, dalam perjalanan menuju Pulau Jawa, tepatnya di kapal Everstin, Martha Christina melanjutkan aksi pemberontakannya terhadap Belanda dengan aksi mogok makan dan mogok pengobatan. Dalam aksinya tersebut, akhirnya Martha Christina meninggal di perjalanan menuju Pulau Jawa pada tanggal 2 Januari 1818. Jasadnya kemudian dibuang di Laut Banda, dan namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1969. Berkat pengorbanannya tersebut, pemerintah Maluku membuat monumen untuk mengenang jasa Martha Christina. Nah, sekian tugas saya menerjemahkan teks biografi pahlawan nasional. Semoga bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.